Perkenalkan, nama saya Lukas Letbe. Saya angkatan 2022 dari utusan Gemit. Untuk sementara ini saya tinggal bersama dengan Ibu Pendeta Dr. Lydia Kambo Tandirerung. Saya siap untuk menjadi pendeta Gemit. Here I stand. Cepat. Oh iya. Jadi kalau saya dari latar belakang keluarga, Bapak sebagai seorang tukang kayu dan pekerjaan utama itu sebagai petani, tapi kerja sampingan itu tukang kayu. Kalau mamaku itu ibu rumah tangga. Nah kami tiga bersaudara, toh mama kandungku, baru bapak menikah lagi. Nah itu tiga orang saudara juga, jadi 6. Nah saya anak pertama dari 6 bersaudara. Kristen semua kan? Iya. Bagaimana? Dan saudara, nggak tahu ini kau mau menjawab atau tidak? Iya. Kau dan saudara tirimu hidup baik-baik, rukun-rukun? Oh iya, rukun. Karena mama juga terima kami toh, orang tua juga terima apa segala macam. Terbuka untuk kami, jadi kami juga terbuka untuk adik-adik. Pertama itu alasan untuk masuk teologi. Memang pada awal-awal itu tidak ada niat untuk masuk teologi karena di waktu SMP itu sudah bercita-cita untuk jadi seorang tentara, tapi kemudian beberapa kali itu mengikut tes dan lain sebagainya, tapi ya tidak diterima. Iya, tidak diterima. Kau berapa kali ikut tes? Kurang lebih 3 kali. Waktu SMA, habis itu selesai SMA masih ikut tes dulu. 2 kali. Kau jatuh di mana? Tinggi. Kita pendek. Itu. Habis itu orang tua minta atau bilang, selain kau mau jadi tentara, apa cita-citamu? Saya bilang mau jadi pendeta. Ya orang tua kaget karena ya tiba-tiba tuh, ya mau lihat dari latar belakang juga kan kita tidak terlalu nampak. Nggak nampak apa ini? Ya kalau mau pada akhirnya kita mau kan sekolah teologi itu. Jadi karena ya gitu, tapi orang tua terima itu. Jadi kalau memang itu cita-cita ya harus berjuang gitu. Jadi, maksudnya kurang ini kalian sekeluarga atau hanya kau mungkin yang tidak aktif di gereja gitu? Saya Kau sendiri. yang aktif, tapi orang tua aktif. Aktif. Bapak, mama, bahkan mama itu sekarang terpilih jadi majelis di gereja. Ini menarik ya. Jadi pertama itu sebelum ke sini, itu kan saya selalu beranggapan bahwa sekolah teologi itu tentunya kalau di dalam sekolah agama kita belajar bagaimana cara berkhotbah, bagaimana. Jadi kita lihat dari ya latar belakang pendeta-pendeta itu seperti apa begitu. Jadi, dorang asik di atas mimbar. Berarti kita sekolah teologi juga pasti kita hanya belajar tentang bagaimana cara khotbah, bagaimana kita belajar kidung jemaat atau nyanyian-nyanyian untuk kita berkhotbah. Itu faktanya memang. Terus fakta yang saya temukan di kampus teologi tidak berbeda jauh sebenarnya, tidak berbeda jauh. Karena di sini juga memang kita belajar tentang bagaimana cara kita berkhotbah dan lain sebagainya, tapi tidak terlepas dari kita belajar tentang selain ilmu agama ya ilmu luar juga kemudian kita pelajari, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu etika dan lain sebagainya itu kita pelajari. Itu saja. Ya. Momen terbaik yang saya rasakan di sini explore diri ya Kak. Maksudnya dari awal itu kan tidak terlalu bagaimana ya. Kita kan tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa kita tidak aktif dalam gereja, kita tidak aktif dalam lingkungan. Jadi kita tidak terlalu diperhatikan begitu. Tapi kemudian sampai di sini kita diberi ruang. Kita diberi ruang. Tentunya masuk di dalam kepanitiaan, masuk di dalam kepengurusan dan lain sebagainya. Jadi
Ya saya kira itu poin yang sangat-sangat baik dan saya temukan di sini. Dan yang sangat-sangat menyentuh itu, kita ini punya rasa rasa apa ya, saling menolong antara satu sama lain itu kentara sekali. Itu makanya kampus Oikumene ya, di lain mungkin karena kampus Oikumene ya. Oh, momen yang tidak menyenangkan, karena memang kadang kita susah untuk bagi waktu ya, susah untuk bagi waktu, dan memang banyak kegiatan dan kan kita harus ikut terlibat di dalam ya, jadi lelah juga sebenarnya. Itu bagian-bagian dari yang tidak menyenangkan. Banyak kegiatannya Ya. begitu ya. Iya, pada Satu saja. susah memilih ini Kak, karena saya kira semua dosen di sini hampir baik. Nah, makanya saya tahu satu saja. Oh ya, satu saja. Eh, Eh, siapa ya? Ini susah ini. Tapi kalau menurut saya yang paling, yang terbaik ya, di antara yang baik, eh, itu pada awalnya saya terinspirasi dengan Pak Hen. Jadi sampai-sampai saya jadikan wallpaper HP itu fotonya beliau. saya sama beliau. satunya Pak Hen. Iya, sama beliau. Sampai sekarang? Kebetulan sudah kan. Sekarang fotonya siapa di wallpaper? Eh. Saya lihat dulu, lihat dulu fotonya cewek tuh. Pak Hen, dosen terbaik. Alasannya. Karena metode yang dipakai itu masuk sekali, artinya kita paham betul. Sedikit paham lah. sorry. Artinya kita paham, kita mudah untuk paham itu. Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai seorang mahasiswa semester 5, tapi saya juga memiliki pekerjaan sampingan selain di kampus sebagai tukang sapu. Di sini juga saya membuka barbershop, dan ya ini peralatan yang saya gunakan, ini mesin, ini kemudian beberapa alat, ukuran daripada potongan rambut, dan ini sebagai penyemprot untuk membasah rambut dan memotong ya sesuai dengan ukuran yang dimau oleh pelanggan. Dan ini untuk pembersih rambut. Kalau ini minyak untuk mesin, kalau ini cermin. Tentu bagaimana kita sudah cukup sempurna dan belum sempurna, kita lihat cermin. Dan ini terlepas dari cermin kehidupan. Berapa biaya di sini? Oh iya, kalau di sini harganya tidak sama seperti yang di luar. Sini kan juga namanya hiburan, jadi harganya cukup apa ya, bersahabat, 10.000, Rp 10.000. Pikir gratis. Ini 10.000 harganya. Kok bisa cukur saya begini kak? Rambut begini, kok bisa cukur? Bisa. Atau hanya pejangan ini? Iya. Oke. Siap.